Bismillah, kembali lagi di channelnya Ustadz Suhendi Al-Khattab. Ustadz, mau nanya nih, kita kadang-kadang sebagai suami atau mungkin istri ya, itu dalam perjalanan rumah tangga ya, mungkin para juga ngalamin ya, ada di mana kita itu bingung ya, antara memilih mana yang kita utamakan dulu, antara orang tua dulu kah, atau pasangan dulu. Nah itu gimana tuh Ustadz? Nah ini nih fenomena yang banyak terjadi di antara rumah tangga, ya. Apalagi rumah tangga baru ya. Iya. Kadang-kadang misalnya begini ya, orang tua ingin anaknya itu tinggal bersamanya. Betul, ya. betul. Sementara pasangannya ingin ngontrak, gitu Iya, ya. iya. Atau rumah sendiri. Ini jadi masalah ya. Atau sebaliknya gitu ya. Orang tua ingin agar anaknya ini ada orang tua juga ada dua nih. Ada orang tua istri, ada orang tua suami ya. gitu ya. Ini agak rumit juga nih penyesuaiannya gitu. Artinya kalau kita fokus bahas dari kisah yang mungkin pernah terjadi beberapa kasus yang saya dampingi. Terkadang seorang istri itu dibenturkan, istri ya, antara dia ikut suami atau ikut keputusan orang tua gitu ya. Ketika itu juga bisa jadi seorang suami dibenturkan dengan pilihan apa ikut keputusan istri atau ikut keputusan orang tua gitu ya. Nah maka terjadi pernah waktu itu malam hari ya, saya diminta mendampingi, ini masih dekat di Kota Bogor. Beliau bisa dibilang mapan finansial. Saya tidak sebutkan ini profesinya karena bisa jadi ini ada kemiripan dan sama begitu, karena banyak yang konsultasi dengan saya juga begitu ya. Jadi kita bilang mapan dah ekonomi dan orang intelektual gitu saja ya, artinya orang pinter, orang paham. Dan ternyata beliau itu lebih cenderung kepada orang tuanya ya. Padahal di dalam Quran tuh kalau kita lihat di dalam Al-Quran bagaimana muasyarah dengan pasangan itu kan wa'ashiruhunna bil ma'ruf ya. Itu kalimatnya kata para ulama tafsir adalah al-musyarakah bainal itsnaini. Artinya sebetulnya gini, kalau kita ingin bagaimana seorang istri itu ya dihormati, maka seorang suami pun demikian, maka orang tua juga demikian. Maka ketika kita dibenturkan dengan perkara-perkara orang tua yang tadi di awal pada video yang sebelumnya, sebetulnya tidak tepat. Semua bisa kita musyawarahkan ya. Artinya ketika misalnya para diminta sederhana saja, misalnya lebaran haji, Idul Kurban, kata istri, ayah ya di rumah aku ya orang tua aku gitu kan, kata istri nih. Tapi kata orang tua para, misalnya bunda mengatakan Aten ya, kalau nama sayangnya para tuh Aten gitu. Para di sini kamu ya, jangan lupa ya di sini ya di Ahmadiyani ya. Pilih mana tah? Pilih yang mana tah? Itu dari bicara Idul Kurban. Belum lagi pindah rumah, belum lagi fulus duit. Nah, bagaimana? Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, disinilah letak pentingnya di mana kita harus tahu bahwa rumah tangga itu ada aturannya. Perusahaan ada aturannya, lembaga ada aturannya, negara pun ada aturannya. Maka kebijakan ya, otoritas tertinggi dalam rumah tangga itu ada pada suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Enggak bisa begitu, Sad. Ini serangan gender segala macam. Emang begitu peraturannya. Meskipun ayat ini bukan untuk penzoliman, intimidasi bagi kaum Hawa. Betul. Aku pemimpin, semua ikut keputusanmu, tidak ada celah musyawarah. Enggak begitu. Zolim ya. Maka bicarakan saja. Kita lihat pandangannya seperti apa, bicarakan baik-baik. Jadi intinya apa? Ada musyawarah. Dan musyawarah itu ada mufakat. Dan ingat, ini kaitannya kenapa sering dibenturkan antara orang tua kita dengan istri atau dengan suami. Karena kadang-kadang kita sebagai suami itu lebih cenderung ke orang tua kita yang suami. Tapi lupa sama mertua. Kan tadi sudah dikatakan ma'ruf. Kalau kita ingin dihormati orang tua, istri pun orang tua pengen dihormati. Betul. Maka kalau seandainya Idul Adha sekarang ya para tadi misalnya ke rumah istri, ya kan, maka nanti Idul Fitri ke rumah para, kan bisa diatur. Gantian ya Ustaz ya. Atau ditukar, gitu ya. Iya. Dan bangun komunikasi.
Jadi rumah tangga tuh leadernya adalah di Suami. Nah, tapi harus ada musyawarah sepakat dengan istri. Betul. Jangan zalim, jangan intimidasi, ya. Tidak adil namanya. Istri juga punya hak pendamping kita kok. Nah, yang kedua, selain tentunya apa namanya tadi saya katakan bagaimana leader itu rumah tangga itu adalah di suami. Ingat ya, bahwa orang tua kita itu adalah bagian yang tidak bisa lepaskan dalam kehidupan kita. Iya. Sampaikan sih kepada orang tua, Mah, hari ini ya, atau Bundu atau Umi, saya gitu ya. Istri sedang kurang sehat gitu. Tentu kan ada hak anak-anak juga, ada hak istri juga. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi kita lihat konteksnya, kita musyawarahkan, ya. Dan ini sebetulnya kalau istri kita, kalau suami kita sering berkunjung ke orang tua, ke mertua, nggak ada masalah kok. Betul, Ustaz. Betul. Saya punya kakak 6, istri punya adik 2. Saya punya orang tua, Umi Lista punya mertua. Iya kan? Iya. Kondusif. Iya. Mah di sini ya, Kak Mama mertua. Ya di sini ya. Nanti kita ke sini ya. Walaupun kan ada kadang-kadang yang kurang nyaman gitu ya. Tapi kita bisa musyawarahkan. Ini sunatullah, masalah tidak akan bisa lepas dalam rumah tangga. Betul. Tapi kondusif sampai sekarang biiznillah, masya Allah, tabarakallah, masih bisa dikomunikasikan. Jadi kadang-kadang yang bikin ribet tuh kita sendiri. Ya. Kadang-kadang ini juga ada seorang istri, Mas, kamu tuh setelah menikah milik aku seutuhnya. Ingat, dia punya orang tua juga. Bahkan kalau istri yang soleha, yang baik, harus paham Bapak Ibu ya, suami kita ya, suami ibu-ibu maksudnya gitu ya, itu tetap milik orang tuanya. Dia ada hak kewajiban, milik ibunya gitu. Ada bapaknya, ada orang tuanya, ada kewajiban. Jadi ini syariat Allah. Jadi nggak usah iri. Dan Bapak Ibu kalau berbakti rumah tangga nih sama orang tua, lihat hasilnya di anak-anak. Anaknya nurut-nurut, manut-manut. Insya Allah. Nih, saya punya parah nih. Ini walaupun badannya gusar begini, ini kadang-kadang bundanya suka, masya Allah, komunikasinya akrab sekali, intens sekali. Dan punya anak, Alif namanya. Wah, masya Allah. Ini punya anak lagi nih, anak kedua. Itu nurut sekali, patuh sekali. Dan itu kita perhatikan, kita lihat. Dan itu pun cara yang kami bangun juga, gitu. Jadi jangan dibenturkan lah orang tua, istri, orang tua, suami, jangan musyawarahkan. Bangun kedekatan keluarga, saling berziarah, saling berkunjung. Fa insya Allah rukun, gampang. Yang buat ribet tuh kadang-kadang kitanya. Iya, betul. Bener nggak? Betul. Gitu. Dari pengalaman-pengalaman yang saya dampingi seperti itu, ya. Iya, jadi dari pengalaman yang kami dapati bahwa memang hasil musyawarah ya itu disepakati bersama sehingga akhirnya tidak menjadi benturan ya Ustaz ya. Antara memilih antara orang tua atau istri atau suami gitu ya, sehingga akhirnya terciptalah rumah tangga insya Allah harmonis ya. Jadi pernah saya mendampingi itu seorang pejabat ya. Ketika itu dia mengatakan sad ruqyah, ini kan orang ruqyah terus ya. Ketika itu di ruqyah ini kisahnya nyata ya, dekat-dekat kita. Beliau pejabat. Beliau, mohon maaf ya Bapak Ibu, ini kalau kurang etis tapi saya sampaikan pelajaran buat kita semua. Belum menikah lagi. Kata istrinya, kurang apa saya, Ustaz? Kurang apa saya? Pelayanan sudah saya berikan penuh, semuanya. Ternyata ketika saya ngobrol dengan seorang pejabat ini, saya tidak sebutkan ini kalau pejabat ini, apa kata dia? Dia menjawab ketika kamar dengan saya, Ustaz, bagaimana saya tidak kawin lagi? Setiap keluarga saya yang mau nginep di rumah saya itu kapok, tidak mau balik lagi. Nggak mau datang lagi. Ya. Berarti ada apa? Ya, ada sesuatu pasti. Ada musibah kan di rumahnya. Ada malampir atau apa ya? Naudzubillah ya. Iya. Terus yang kedua, dia kan nikah lagi ya. Itu terlepas perbedaan di antara Bapak Ibu yang menikah lagi. Tapi ini cerita yang kami sedang cerita menjadi ibroh ya. Jadi ternyata suaminya nikah lagi, suaminya kawin lagi. Walaupun sebetulnya kalau suami yang benar, yang ngerti, ketika istri bermasalah itu bukan solusinya kawin lagi. Bukan nikah lagi, bukan. Ya? Bener nggak? Iya. Ente kalau istri bermasalah, solusinya kawin lagi. Itu mah lari dari masalah. Bukan, menciptakan masalah baru. Iya, makanya kabur dari masalah ya, keluar dari lubang buaya kepada lubang singa gitu ya. Atau sebaliknya begitu. Jadi di masalah besar. Ternyata apa? Dia mengakui istri saya akhlaknya buruk dan tidak taat pada keputusan saya. Bahkan maaf Sad, setiap tahun pun saya tidak diberi hak untuk bagi pejabat untuk bagaimana ke keluarga saya, jauh sekali. Kalau begini, berarti bukan tidak full salah di suami, walaupun suami keliru juga, maksud ada masalah di pasangan langsung kawin lagi. Tapi ini jadi ibrah pelajaran. Tapi kalau dibangun interaksi,
suami istri, keakraban, sering ketemu, musyawarah, insya Allah kalau sering ketemu akan tumbuh ya persahabatan. Iya, betul. Silaturahmi ya istilahnya. Makanya silaturahmi itu sangat penting di keluarga besar, Bapak Ibu. Jadi ketika ada kita pilihan yang membingungkan, jalin komunikasi, musyawarah dengan suami, ikut keputusan suami, tapi suami pun hasil musyawarah masukan dari istri. Pak, insya Allah Allah berkahi rumah tangganya. Tidak egois berarti ya, Ustaz ya? Tidak egois, ya. Dan nggak baper kali Tat ya? Iya betul. Tidak baper, tidak merasa cemburu Tat. Merasa cemburu. Karena gini, seorang anak itu tetap mempunyai orang tua kalau orang tuanya masih hidup nih Tat ya. Betul betul. Gitu. Jadi mereka juga masih punya orang tua yang masih menyayangi mereka ya kan. Benar. Jadi perhatian orang tua terhadap anak tidak berubah Tat. Iya. Walaupun anaknya istilahnya sudah tua, Betul, sudah betul. dewasa, sudah tua gitu. Betul, betul. Tetap dianggap anak kecil. Betul. Iya, betul. Tiap jam diteleponin kadang-kadang, Betul. dikirim WA Iya. gitu. Itu kayak pengalaman pribadi ya. Udah makan Iya, belum? artinya gitu Udah pulang belum? udah makan belum? Sudah sholat zuhur belum? Gitu kan. Awas jangan makan telat, ntar sakit perut, sakit mah gitu Ya. kan. Nah, Dan gitu. kita tidak mungkin mama ya kan, Gawe-gawe ibu terus tuh. kok bawel cerewet, kan tidak mungkin begitu. Kita yang harus tafahum. Memahami. Ya udah paham saja. Alhamdulillah orang tua masih perhatian, masih baik juga. Perhatian bukan buruk kan, selama kebaikan. Ya terima saja. Kecuali kalau kita lagi hak bersama istri, bersama anak, kamu harus ke sini, terus mengganggu, itu kan lain cerita ya. Ini kan cuma untuk mengingatkan hal kebaikan, tidak masalah. Itu kan Orang tua tetaplah orang tua. Iya, interaksi antara orang tua, mertua, ya. Allah alam bisawab. Cukup mungkin. Siap. Ya. Terima kasih, Ustaz. Kita akan kembali lagi di video-video selanjutnya, insya Allah.